Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu adzim. Bapak jamaah salat zuhur Masjid Baitul Adli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat zuhur berjamaah. Semoga salat zuhur yang kita laksanakan dan juga amal ibadah yang lain baik, yang wajib, yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang yang mengaku beriman pada Allah, pada hakikatnya dia tidak beriman. Kenapa? Ketika ada panggilan azan, dia bilang baru azan. Kita diajak sholat berjamaah ke masjid, nanti dulu, sampean dulu, jenengan dulu. Kemudian yang ngajak tadi pulang, orang yang diajak masih duduk. Kemudian qomat, juga demikian, baru qomat. Itu kemudian waktu asar tinggal 15 menit lagi. Yang diajak tadi ke masjid, ke mushola, akan melaksanakan sholat duhur berjamaah, tapi waktu sudah selesai, belum dia wudhu, belum pipis, mohon maaf, belum tahiyatul masjid. Begitu melaksanakan sholat duhur, karena tadi kurang 15 menit waktunya, adzan asar. Makanya yang tadi diajak nggak mau sholat berjamaah, cepat amat katanya waktu asar. Ada sampean tadi yang berjamaah nggak mau, padahal pahalanya sangat luar biasa jamaah sekalian. Salawat dan iring salam semoga terlimpah kepada manusia mulia, manusia agung, suri tauladan bagi kita, bagi Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatul ummah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil kiamah. Bapak hadirin hadirat jamaah sholat zuhur Masjid Baitul Adli, Kejaksaan Agung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu jamaah pernah membaca atau pernah berguru kepada Ustadz para kiai ajengan ketika istighfarnya Nabi Adam itu, istighfarnya Nabi Adam, Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfirlan wa tarhamna lana kunana minal khasirin. Itu berapa tahun ya? Rabbana dolamna itu sujud terus lagi, gak pernah berdiri Nabi Adam. Dalam berapa itu? Dalam riwayat 40 tahun ya, atau lebih dari itu. Sujud Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir wa tarhamna lana. Kemudian juga ada istighfarnya Nabi Nuh. Kemudian juga ada istighfar Nabi Yunus yang dimakan ikan paus. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah, ini juga perlu bagi kita jamaah sekalian mengingatkan ya, diri saya ya, menyampaikan tausiah pada siang hari ini itu dibaca ya setelah sholat maghrib dan subuh, setelah rangkaian zikir yang lain itu 40 kali dibaca. Supaya apa? Supaya kesulitan yang kita hadapi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Itu jaminan dari Allah.
Nah, tema pada siang hari ini, tausiah pada siang hari ini adalah satu kalimat yang sangat dahsyat, 1000 masalah bisa teratasi. Apa itu? Istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan bagi kita, manusia agung, beristighfar dalam sehari 70 sampai 100 kali beristighfar. Bagaimana dengan kita? 3 kali setelah sholat fardu, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu sudah dijamin Rasulullah SAW masuk surga 70 sampai 100 kali lah. Kalau kita umatnya belum dijamin masuk surga, mestinya lebih dari 100 kali mestinya. Bagaimana caranya? Bisa lagi duduk, lagi setir mobil, lagi nama Rasulullah. Bisa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akan sampaikan ya kisah dari Imam Ahmad bin Hambal dan juga kisahnya Syekh Ahmad bin Hambal dengan tukang roti. Pernah dengar ya Pak? Insya Allah pernah, cuma kadang-kadang nggak gitu ya. Hebatnya itu kalau dulu 2PB Muhammadiyah itu pernah cara kalau kita lagi ada tausiah, ada kajian itu masuknya, mohon maaf, telinga kanan. Kalau masuk keluar telinga kiri apa lagi yang masalah balik lagi lupa, maka diulang lagi gitu. Kisahnya Ahmad bin Hambal dengan tukang roti. Suatu ketika ya, hari tuanya itu tidak ada janji dengan orang-orang di Irak, di Basrah, nggak pernah janji. Tapi dalam usia menjelang wafatnya beliau ingin pergi ke Basrah, Irak. Singkat cerita sampai sana di Masjid Basrah itu Isya. Kemudian sholat Isya berjamaah, jamaah yang lain pulang karena musafir lah, pengen tidur di Masjid Basrah. Sama merbot itu, mohon maaf, karena nggak tahu juga. Merbot nggak tahu bahwa itu adalah ahli hadis, ya, ahli fikih, ya, kemudian tasawuf juga, diusir. Ya Syekh tidak boleh tidur di masjid. Ini nggak disebut di dalamnya, tapi di masjid. Kemudian pindahlah, suruh geser ke teras masjid. Di teras masjid juga malah lebih gawat lagi, pakai kaki, suruh pindahnya pakai kaki. Kemudian diusir lagi sampai halaman di sana. Di luar, kebetulan di dekat masjid itu ada apa? Ada rumah, yang rumah itu untuk kegiatan buat roti. Kemudian apa? Begitu sampai sana, tukang roti itu, ta'ali wahai Syekh di rumah saya. Kemudian selama Syekh Ahmad bin Hambal dan tukang roti itu ya di rumahnya tukang roti tidak ada pembicaraan apa-apa, kecuali tukang roti itu dari mulai adonin tepung kemudian buat rotinya bacanya apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu sudah berapa tahun dikerjakan, dilaksanakan? Sudah 30 tahun gitu. Kemudian Syekh bin Hambal tanya kepada tukang roti, wahai kekasihku, sahabatku, apa saja permohonan yang sudah diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala selama antum membaca istighfar 30 tahun? Kata tukang roti, ya Syekh, semua sudah diijabah, dikabul oleh Allah. Tapi ada satu. Apa itu satu? Yang belum diijabah. Yakni saya ingin sekali bertemu dengan Syekh Ahmad bin Hambal. Ya, tahu hadap-hadapan tapi nggak tahu. Ya saya Syekh Ahmad bin Hambal itu doa yang tukang roti belum. Kenapa? Ya karena terbiasa
membaca istighfar. Nah, kata Rasul 70, 100 kita mesti ada biar astagfirullah. Tapi jangan berburu-buru baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Enggaklah. Ya astagfirullah, ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Dibaca apalagi kalau lagi sholat. Doa itu kan istighfar bukan astagfirullahaladzim. Ya, tadi la ilaha anta juga istighfarnya Nabi Yunus. Kemudian Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfar Nabi Adam 100 sampai 70 sampai 100 istighfar Rasulullah dijamin masuk surga. Kita jarang kali ya baca itu tadi. Kadang-kadang aja kalau kita wirid aja misalnya Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan, sholatnya juga nggak khusyuk gitu. Allahu Akbar. Karena apa? Karena Suzuki Yamaha ya Honda itu seminggu lagi leasing lagi. Jadi kabiro yang bisa kabiro isoke. Berarti iftitah itu ada 8 macam. Lazimnya kita baca kabiro alhamdulillah inna sholati kan. Nah, karena nggak khusyuk, nggak fokus apa? Inna sholati wa Suzuki wa Yamaha wa ya Honda. Ya karena nggak fokus, karena seminggu lagi itu leasing mau nagih tagihan bulanan gitu ya. Fokus. Ya, masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena waktu terbatas ya. Kemudian kita juga mesti melazimkan istighfar itu. Sebanyak-banyaknya harus itu. Kecuali ketika kita ke ajengan kiai ustaz supaya dagangan laku mohon diberikan wirid kami apa misalnya tadi istighfar atau selawat gitu ya maksudnya apa 100.000 itu kalau kita datang ke kiai ajengan ustaz. Tapi kalau yang baca sebanyak-banyaknya Bismillahirrahmanirrahim. Analoginya jamaah sekalian, analoginya jikalau ya kita manasik haji, manasik umroh itu kan oleh calon pembimbingnya itu nanti di koper mohon itu barang-barang yang misalnya silet, misalnya apa gunting kecil atau yang kan nggak boleh dibawa. Nanti kalau ke sono ke bandara pasti itu akan balik. Itu dianalogikan dengan dosa itu. Kalau sudah itu dikeluarkan lolos tembus ke sono. Maka ketika doa kita dikabulkan oleh Allah, mau minta apa saja, ya apa kepada Allah akan diberikan. Suatu ketika Syekh Hasan Basri, sebenarnya Irak itu luar biasa itu, menelurkan, mencetak ulama hebat itu. Syekh Hasan Al Basri suatu ketika didatengin oleh yang sudah menikah puluhan tahun nggak punya anak, kemudian yang dagang juga nggak laris, kemudian sawah juga nggak ini, kemudian dalam cerita itu lebih dari 5 ya atau 10 datang. Saya mohon berikan doa apa atau wirid apa yang ya. Terus Syekhnya Hasan Basri cuma baca istighfar, perbanyak baca istighfar. Dalam tafsir Buya Hamka juga demikian. Tafsir Buya Hamka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melazima istighfar, barang siapa yang melazimkan, membiasakan dalam Riyadhus Shalihin ya, Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin itu man aktsara, jadi nggak ada disebutin 100, 200, 1000 enggak. Man aktsara istighfar, barang siapa yang membiasakan, barang siapa yang perbanyak baca istighfar, dari kesulitan akan diberikan kemudahan oleh Allah. Dari yang belum punya kerjaan akan diberikan kerjaan yang terbaik. Yang belum nikah akan diberikan jodoh. Yasin baru kemarin di minggu. Belum sudah berani nikah tapi kerjaan belum tetap. Begitu dilamar 3 hari karena tadi. Dan itu bukan 1, 2, 3. Istighfar. Karena ketika dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah, mau minta apa saja kepada Allah akan diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga bermanfaat tausiah pada siang hari ini untuk khotib juga untuk jamaah yang hadir pada siang hari ini. Burung Cendrawasih dari Papua, terima kasih, sampai jumpa. Burung Cerocokan, burung Nuri, burung Perkutut, itulah nama-nama
nama-nama burung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.